Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Ari Usmana. Dan ini adalah segmen Ini Karya Gue bersama DJ Wisnu Santika. Yeay! Yang kali ini bakal membahas salah satu lagu karya Wisnu yang berjudul Kartel. Ini lu ciptakan bersama siapa aja? Bersama nama aslinya Habib Harpi, cuman ya jadi kayak biar hip hop aja, HBRP. betul. Padahal Habib Harpi. Nama aslinya Habib Harpi. Habib Harpi. Habib Harpi. Bukan Habib julukan kan? Bukan nama real. Nama KTP-nya Habib Harpi. Iya, Habib Harpi. Keren sekali. Gen Z. Kalau Kibo? Kibo dia dulunya MC, sekarang juga jadi DJ juga. Oh. Gitu, Kibo. Yang ngasih karena nama rambutnya Kribo, enggak Kribo. kritik. Oh, karena rambutnya kritik. Iya, Kribo rambutnya. Betul. Yang ngasih judul Kartel? Saya sendiri. Kenapa ini? Jadi lagu ini tuh sebenarnya yang pertama kali dapat itu adalah justru judulnya dulu. Gitu. Kenapa? Karena pada saat itu aku lagi nonton ini nih series Pablo Escobar. Narcos. Aku lagi ngikutin banget tuh. Oke. Ya kan, terus ya kayak masuk alam bawah sadar kayak gue harus bikin lagu judulnya Kartel deh. Karena film itu keren. Karena filmnya Series itu keren, ceritanya keren gitu kan. Udah, terus akhirnya biasanya aku kalau bikin lagu tuh bikin hummingnya dulu kan. Bikin hummingnya, terus di toilet ngerekam. Yang mana? Yang part yang mana? Ngerekamnya kan ini nggak ada ini ya. Iya. Jadi kayak si ngerekam bunyi teteret. Nah itu. Itu yang direkam. Itu yang aku rekam. Tetet gitu. Iya, itu aku rekam di toilet, hummingnya aku rekam. Terus pas udah kayak udah ngehook nih kayaknya gitu kayak udah aman nih gitu. Betul. Baru masukin ke Fruity Loop, ke DAW bikin deh. Gitu. Karena apa lagunya Kartel tapi liriknya apa ladies apa put your hands in the air. Oke, mungkin dari yang si Bum Bum Sakalaka Bum Bum dulu kali ya. Iya. Dari Bum Bum Sakalaka Bum Bum ini, jadi kayak sebenarnya ini tuh maknanya lebih ke arah kayak selebrasi gitu. Lebih ke arah selebrasi. Misalkan Mas Ari nih, habis menang penghargaan ini. Oke. Nah, Bum Bum Sakalaka Bum Bum, jadi kayak selebrasi. Oke. Ayo kita selebrasi, ayo kita pesta. Lebih ke arah situ sih sebenarnya. Kan juga sama yang di filmnya juga sama kan. Iya. Si Narcos tuh si Pablo Escobar ketika dapat apa sesuatu dia selebrasi sama teman-temannya, sama gengnya, kayak gitu. Jadi si Bum Bum Sakalaka Bum Bum ini dari situ. Jadi kayak mantra lah istilahnya. Berarti lirik pertama tuh Bum Bum Shakalaka Bum Bum itu. Iya, gitu. Jadi ketika aku udah bikin beatnya, udah tahu judul lagunya, baru aku bilang sama si Kebo, Bo, tolong dong bikinin lirik. Tapi gue maunya yang liriknya tuh semangat satu dan repetitif. Oh memang lu pengen bikin repetitif? Iya, karena menurut aku tadi Mas, jadi kayak lagu dance music di Indonesia itu kan masih belum terlalu populer ya. Jadi yang bikin yang enteng-enteng dulu aja, yang repetitif, jadi biar lebih nyantol aja dulu. Yang penting beat dan notasinya bisa bikin semangat gitu, jadi booster seperti itu. Nah kalau si All My Ladies ini lebih ke arah kayak tambahannya aja sih sebenarnya, buat melengkapin biar lebih bahasanya mungkin lebih rhyme atau enggak lebih harmonis lah. Biar nyambung ke bum-bumnya itu dari makanya zoom. Iya, bum itu kan kayak rhyme gitu kan. Iya. Bum bum, sakalaka bum bum gitu. Alala bum bum. Bukan dong. Itu lagu siapa ya? Itu lagu siapa sih? Bum bum alala bum bum. Ya itulah. Gitu. Terus kalau ke Put Your Hands Up in the Air-nya itu kan sebenarnya bahasa yang common ya kalau di dance music. EDM ya kan. Put Your Hands Up in the Air. Nah, kayaknya bisa deh dimasukin buat di build up-nya sebelum masuk Kartel. Tetet gitu. Ya karena ya musiknya kan tuh dari makin klimaks kan. Ya. Kayak kan house gitu kan kalau gaya bukan. Betul, ya ada kalau house gitu kan ada klimaks kan. Ada build up-nya. Gitu. Lu semenjak punya karya jadi mulai mengerti gitu ya. Gua dulu siaran di Indika FM sebelum jadi radio-radio yang gua ngeliat semenjak lu punya karya ini kayak lu mulai lu kakak. Wawasan IDM gua oke.
Boleh nih bikin lagu ya, IDM ya. Iya. Ini tahun berapa, Pak? Ini aku bikin pas zaman Habis- after Covid persis. Tahun berapa tuh berarti? 2023 ya? 2023 ya, 2022 ya? 22. 22. Ya, 22 gitu. Si yang nyanyi itu si Kibo di sini. Si Kibo, karena kan dulu dia ini MC kan. Jadi HBRP ini juga produser juga. Jadi aku bikin si bagannya, terus dia yang moles-moles, ngelengkapin gitu. Baru setelah dapat si judulnya si Kartel, baru siapa yang kira-kira ngisi nih enak nih gitu kan. Yang suaranya juga punya karakter gitu kan. Nah, ini karakter nih. Dipilih lah si Kebo. Karakter flat. Coba. Bum bum shakalaka bum bum. Alah bum bum. Oh makanya lu bilang tadi simple ya, karena di aransemen lu nggak terlalu banyak instrumen yang aneh-aneh, bunyi-bunyiannya pun ya termasuk sederhana kan. Dari awal sampai akhir tuh ya nggak terlalu banyak bunyi-bunyian di situ kan. Iya, lebih cuman ada trompet, di layer sama saksofon kayak gitu. Tapi layer saksofon pun itu nggak terlalu keluar banget gitu kalau di mixingan ya. Lebih ke trompetnya sih. Tapi kalau bikin musik itu tuh keroyokan gak sih? Apa kayak idealis lu aja gitu? Biasanya mulainya kalau misalkan dari aku nih, aku kirim ke HBRP gitu. Dulu kan dia stay-nya masih di Bandung. Jadi kayak kirim file gitu. Karena kita sama-sama satu DAW nih, sama-sama FL gitu loh. Kirim ke sana, kirim ke si HBRP. Nah dari HBRP baru dia ngelengkapin, moles-molesin, masukin yang kayak identitasnya dia kayak gitu. Oh, jadi lu kasih musik dasarnya, nih beatnya yang seperti ini, moodnya kayak gini, lu si HBRP ini nambahin detail-detailnya. Moles-molesin detail-detailnya kayak gitu. Dan lagu ini ya maksudnya ini yang pada akhirnya kan orang jadi banyak denger kan. Gitu kayak aku aja yang awam gitu kayak mikir tadi ini lagu orang luar gitu kan. Dan apa perasaan kau ketika ini kayak jadi, wih ini kok sampai orang luar di luar tuh kedengeran gitu? Mungkin rasanya apa? Apa ya? Gak pernah expect juga sih sebenarnya Wak, aku gitu. Jadi kayak ya udah tadi aku cuma mau bikin lagu enteng, that's it kayak gitu. Jadi nggak lagu ini harus booming. Nggak muluk-muluk ya? Nggak ada kayak target seperti itu sih. Sekarang kan udah banyak yang remix kan si Kartel ini. Ya. Ada satu yang lu paling inget gak? Ini kok seru banget nih remixan siapa? Jujur aku nggak ingat. Cuman aku punya versi 2-nya. Oh ini? Ya dari lagu ini. Dirilis? Belum, tapi akan. Bisa itu ada bocorannya nggak potongannya di sini buat lebih kita? techno. Buat kita dengerin bisa nggak? Di handphone ada nggak ya? Coba ada nggak di handphone? Kalau ada di handphone boleh kita kasih. Oh ini ada versi keduanya gitu? Ada, jadi ini remixan versi lu kasarnya kan? Kalau versi kedua kan jadi namanya tuh VIP namanya, VIP Remix. VIP Remix, karena yang bikin yang remix yang punya lagu. Iya, gitu. Sama kayak Calvin Harris juga sama. Oh ada kebiasaan begitu? Iya, jadi trennya tuh sekarang adalah, ini sepengetahuan aku ya Mas. Iya. Dia bikin lagu pop gitu ya, karena kan si Calvin Harris tuh lebih nge-pop ya. Pop, terus dia bikin yang misalnya BPM-nya 124 gitu. Yang radio play banget lah gitu. Nah dia bikin versi yang buat festivalnya. Gitu. Jadi karena vibes-nya beda ya. Iya, nah aku juga sama ATM itu gitu loh. Jadi aku bikin, kalau ini kan sangat klub banget. Ya kan, aku bikin versi festivalnya. Itu pun di drop keduanya. Jadi kalau drop kedua tuh kayak apa ya, kalau di lagu tuh ref pertama Indo Bounce, ref keduanya baru aku ganti jadi techno. Oh, boleh dong yang technonya ada nggak di HP lo coba? Kasih bocoran aja, misal 10 detik. Udah banyak di play kok sebenarnya. Di live set aku ada banyak. Oh ya udah, kalau udah pernah di live set di play boleh dong. Kan belum ada di digital resmi kan? Belum ada. Coba kita pengen dengar versi yang itu aja tuh yang Kartel 2.0. Oh jadi memang biasa ya DJ meremix lagunya sendiri ya kan? Sekarang udah cukup common kayak gitu Mas. Tempelin ke mic lu aja tuh. Dari intronya udah beda. Oh iya enggak. Gitu. Seperti itulah. Ini buat crowd yang lebih paham lebih festival. Iya. Gitu. Warteg katanya. Itu warteg.
Nah part ininya masih sama. Nah ini build up-nya nih yang buat kayak naikin emosinya. Bukan. House musik bro, house musik. Belum. House musik bro. Nah ini ref pertamanya, masih yang versi aslinya, versi Indo Bounce-nya. Dah, terus di repetitif lagi. Oke. Nah nih, ini build up keduanya. Coba Kang Soleh. Oh ini ya, konfeti gitu-gitu ya. Kalau di panggung, gitu. Langsung lampu, tak gitu kan. Iqbal bermain. Tatos. House musik bro. Indo Bounce bro. Oh iya ini benar-benar kayak rave banget. Iya, wah iya lebih besar ya. Crowd langsung menggila. House musik bro. Iya. EDM bro. Gitu. Dan sebenarnya kalau ref keduanya tuh dibedain juga part strategi kayak kasih surprise gitu sebenarnya. Oh ini kok beda ini. Ini beda nih, gitu. Oke. Lebih ke situ. Keren sekali. Boleh tepuk tangan dulu buat Wisnu Santika. Tanda tangan dong, tanda tangan Wisnu. Di atas di Dekat di samping kartel. Nah, iya. Oke. Tanda tangan. Kasih nama dan tanggal. Sekarang tanggal 8 ya? 8 Juli. 8 Juli. Buat teman sekelas yang mau mendapatkan partitur dari Wisnu Santika, DJ Wisnu Santika yang berisi partitur lagu Kartel, silakan lihat di Instagram @authenticity_id dan ikuti cara mendapatkannya. Siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkan partitur ini bisa kamu bawa sambil reparty. Apa aku mau nanya dong? Apa pesan-pesan Wisnu buat orang yang maksudnya DJ, terus jadi residence, tapi kan pasti pengen lah kayak Wisnu gitu ya. Sampai main ke Tomorrowland, main ke luar negeri apa segala macam gitu ya dengan value yang sekarang gitu. Apa pesan-pesan kau buat yang baru mau mulai nge-DJ apa segala macam? Mungkin point of view-nya ada dua kali ya. DJ sama produser kali ya. Iya benar, DJ dan produser ya. Kalau buat DJ sendiri itu jangan pernah kayak pentok sama satu genre aja. Jadi lebih banyak dengerin aja, explore aja kayak gitu. Banyak dengerin lagu apapun lah genrenya. Oke. Kulik gitu. Itu kalau buat DJ. Oke. Kalau buat produser seperti pengalaman aku sendiri sebenarnya. Oke. Ya berani rilis aja, bikin karya berani rilis aja dulu gitu. Masalah nanti ada orang bilang kayak jelek lah atau kurang lah, ya udah itu bagian dari muhasabah atau enggak introspeksi. Oh level gue berarti masih di sini, berarti gue harus ningkatin lagi nih, kayak gitu. Lebih ke arah situ sih sebenarnya Pak. Gitu karena yang nowadays ya, sekarang tuh kalau aku lihat orang tuh banyak bertengkar soal genre lagu. Oke. Gitu. Mendebatkan, oh ini breakbeat, ini house, ini apa gitu. Iya, jadi kayak orang bisa berantem, bisa bertengkar gara-gara genre lagu. Padahal menurut aku harusnya mereka berpatokan sama musiknya aja gitu. Kalau orang masih bertengkar gara-gara genre lagu dan pakemnya nggak di di musiknya, berarti ada masalah sama egonya. Oke, teman sekelas, itulah dia pesan-pesan perdamaian dari DJ Wisnu Santika. Boleh tepuk tangan dulu untuk DJ Wisnu Santika. Terima kasih Wisnu.